Kadang itu artinya kamu harus mundur dari hubungan yang tidak sehat itu. Kamu pantas mendapatkan hubungan yang sehat, yang mendukungmu dan bahkan menghargai dirimu. Halo guys, jumpa lagi di Bisik-Bisik, Bincang-Bincang Asik. Nah, kali ini bersama dengan saya Faikal Fawas. Terima kasih buat teman-teman sudah bisa meluangkan waktu untuk menonton podcast ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang yang sangat penting dalam sebuah hubungan, tapi seringkali diabaikan atau salah diartikan, yaitu kita akan bahas dengan tema red flag. Mungkin kalian pernah dengar istilah apa itu red flag. Nah, secara harfiah, red flag adalah memiliki arti sebuah bendera merah. Tapi dalam konteks hubungan adalah tanda bahaya. Tanda-tanda kecil atau tanda bahaya besar yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak aman. Bahkan bisa merusak sebuah hubungan. Kenapa sih kita harus peduli pada red flag? Karena banyak orang termasuk kita sangat mementingkan cinta, perhatian, atau bahkan terobsesi. Sampai-sampai kita menutup mata dari kejadian yang sudah terjadi dari awal. Hari ini kita akan bahas tentang sifat red flag secara umum. Kenapa sih kita cenderung mengabaikannya? Dan bagaimana cara kita mengenalinya lebih cepat? Nah, yang pertama kita akan bahas kenapa sih red flag itu selalu terlewatkan. Dan jawabannya simple, karena cinta itu bikin buta. Ketika kita lagi jatuh cinta, kita cenderung melihat apa yang kita lihat. Kita melihat potensi, bukan realitanya. Kita memaafkan hal-hal kecil yang sebenarnya bukan hal kecil. Kadang kita juga memiliki rasa takut. Nah, yang pertama, takut sendirian. Yang kedua, takut nggak punya pengganti atau orang lain. Yang ketiga, takut dikira pilih-pilih. Akhirnya kita kompromi. Tapi hati-hati ya. Kompromi yang berlebihan dapat merujuk ke jalan hubungan yang lebih toksik. Oke, sekarang kita bahas beberapa sifat red flag yang sering muncul dalam sebuah hubungan. Yang pertama, cemburu berlebihan. Cemburu itu wajar, tapi kalau pasanganmu terus-terusan mempertanyakan dirimu, marah ketika kamu mengobrol dengan lawan jenis, itu bukan cinta, tapi itu kontrol. Dan kontrol bukan bagian dari hubungan yang sehat. Nah, yang kedua ada gaslighting. Ini sering kali nggak kelihatan dalam sebuah hubungan. Gaslighting adalah ketika seseorang memanipulasi dirimu hingga tidak yakin dengan persepsi dirimu. Contohnya, ketika kamu merasa disakiti atau tersakiti, tapi dia bilang kamu terlalu sensitif. Atau dia bilang, itu cuman bercanda. Kok kamu baper banget? Lama-lama kamu merasakan ragu dengan dirimu sendiri. Yang ketiga, menghindari tanggung jawab. Orang yang selalu menyalahkan orang lain dalam masalah hidupnya maupun dalam hubungan itu termasuk sifat red flag. Kalau di setiap konflik dia selalu menyalahkan kamu tanpa introspeksi diri, itu tandanya bahwa dia tidak dewasa dalam emosional dirinya. Yang keempat, kurangnya empati. Kalau kamu menceritakan sesuatu yang penting tapi dia tidak peduli dan bahkan meremehkan, itu adalah pertanda buruk. Hubungan yang sehat butuh empati karena dirimu butuh dimengerti, butuh didengar, dan butuh dipahami. Yang kelima, cepat marah atau agresif. Nah, ini bisa diperhatikan dengan caranya dia mengelola emosinya. Apakah dia mudah meledak, mudah marah-marah, mudah membanting barang? Itu bukan sifat yang sepele atau bisa dianggap remeh. Perilaku kasar secara emosional atau fisik itu adalah red flag terbesar. Nah, yang keenam, isolasi sosial. Kalau pasangan kamu menghindarkan kamu dari teman, orang lain, atau keluarga, itu adalah masalah besar. Itu adalah salah satu taktik manipulasi dirinya. Kamu dikurung sosial untuk bergantung pada dirinya saja. Nah, terus gimana kalau kita udah melihat red flag itu? Langkah pertama, jangan abaikan perasaanmu. Intuisi itu penting kalau kamu merasa ada sesuatu yang nggak beres dengan dirimu. Kedua, komunikasi. Bicarakan kekhawatiranmu secara terbuka dengan pasanganmu. Lihat bagaimana dia merespon dirimu. Orang yang siap berubah akan siap mendengar dan akan introspeksi diri. Tapi kalau dia marah, bahkan membalik masalah kepada dirimu, atau malah menyalahkanmu, dan kamu pasti tahu jawabannya apa. Dan langkah terakhir, dan ini langkah yang paling sulit, adalah kamu harus berani mengambil keputusan. Kadang itu artinya kamu harus mundur dari hubungan yang tidak sehat itu.
Meskipun sakit, tapi lebih baik sakit terlebih dahulu daripada sakit di akhir dan lebih mendalam. Sebelum kita akhiri, ingat satu hal ini. Mencintai diri sendiri berarti mengenali dan berani menjauhi red flag. Jangan kompromikan kesehatan mentalmu dan emosional dari hubungan yang tidak sehat itu. Kamu pantas mendapatkan hubungan yang sehat, yang mendukungmu dan bahkan menghargai dirimu. Kalau kamu sedang berada di dalam hubungan yang bertanda tanya, mungkin ini saatnya untuk berhenti, evaluasi, dan mengakhiri sebuah hubungan. Jangan biarkan cinta membutakanmu dari kenyataan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Buat kalian yang merasa ini podcastnya sangat penting, bisa di-share ke teman-teman kalian yang mengalami sifat-sifat red flag atau pertanda red flag dalam hubungannya. Jangan lupa teman-teman, like, komen, dan subscribe.